Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Resti Utami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ernawati, yaitu Ibu Nifas umur 35 tahun, P3. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada Ibu Nifas hari ke-7. Yang dilakukan yaitu kita menanyai data subjektif, yaitu menanyai tentang umur, riwayat persalinan, nama ibu, nama suami, setelah itu riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, lalu menanyai riwayat psikologis ibu tentang apakah di hari ke-7 ini ibu sudah menerima sebagai ibu yang menyusui anaknya, dan apakah peran suami dan peran keluarga berjalan sesuai dengan tempatnya atau bisa mendukung pada Ibu Nifas. Lalu selanjutnya dilakukan konseling tentang personal hygiene, nutrisi. Jadi Ibu Nifas itu kan tetap perlu nutrisi semestinya dengan hamil, yaitu karena Ibu Nifas setelah persalinan mengeluarkan banyak darah, maka nutrisi yang diperlukan tetap perbanyak protein hewani seperti makan daging-dagingan, daging-daging merah, terus habis itu ikan gabus, lalu makan telur rebus dan sayuran hijau. Lalu dilakukan konseling pembersihan diri, yaitu personal hygiene. Tetap ibu melakukan mandi sehari 2 kali, sikat gigi, keramas. Lalu ibu tidak lupa jika membersihkan area genitalia, yaitu dari atas sampai bawah. Jika tidak boleh dilakukan jika dari bawah ke atas. Lalu jika ibu terdapat luka jahitan pada perineum, maka dilakukan pembersihan yaitu dari area genitalia, air mengalir, lalu dibersihin pakai kasa yang kering dan bersih, lalu dibersihkan kasa yang diberi betadine, lalu didep agar supaya itu cepat mengeringkan luka jahitan. Lalu selanjutnya pemeriksaan umum, yaitu tensi, suhu, berat badan, head to toe yang dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah itu yaitu pemeriksaan pada perut. Diperhatikan pemeriksaan pada perut, apakah fundus uteri sudah turun ke bawah atau sudah kembali seperti semula. Lalu di pemeriksaan genitalia kita periksa apakah luka jahitan ibu sudah kering, lalu apakah masih ada pengeluaran darah atau tidak, begitu. Lalu KB apa yang tepat untuk Ibu Nifas? Jadi KB yang tepat pada Ibu Nifas saat menyusui yaitu KB yang tidak mengandung hormonal, yaitu yang disarankan ada KB implan dan KB IUD. Jadi KB implan dan KB IUD ini yaitu KB yang jangka panjang dan tidak ada yang mengandung hormon. Lalu bagaimana cara hisapan bayi bisa merangsang ASI untuk keluar? Hisapan bayi dapat merangsang keluar. Hisapan bayi memang dapat merangsang keluarnya hormon prolaktin, yaitu pengeluaran ASI. Lalu kapan Ibu Nifas boleh sholat?
Jadi ibu nifas boleh sholat jika sudah 40 hari dan ibu nifas jika sudah 40 hari diwajibkan untuk mandi besar dan diperbolehkan untuk sholat dan berpuasa. Tetapi jika setelah 40 hari itu jika 40 hari ibu nifas masih keluar darah, itu disebut istihadah dalam pandangan Islam. Tetapi itu tidak mempengaruhi sholat dan puasa. Jadi tetap diperbolehkan mandi besar dan melaksanakan sholat dan puasa seperti biasanya. Begitu saja jawaban saya untuk SA nifas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.